البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang beliau sebutkan adalah masalah perbedaan antara mukjizat, karamat, dan apa itu? Keajaiban-keajaiban setan. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan fasalas tajtami'u fi kauniha khariqan lil 'adah. Tiga perkara ini memiliki kesamaan, yaitu apa? Sama-sama sesuatu yang luar biasa, khariqan lil 'adah. Wa tamtazul mu'jizah fi kauniha ala yadi mudda'ir risalah wan nubuwah. Sementara mukjizat memiliki keistimewaan, yaitu apa? Dia itu munculnya dari seseorang yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, nabi atau rasul. Fa yu'ayyidullahu as-shadiqin bi anwa'il mu'jizat. Allah menguatkan, Allah memberikan dukungan kepada orang-orang yang jujur, yaitu para rasul dan nabi itu, dengan berbagai jenis mukjizat. Wal akhlak, dengan akhlak-akhlak yang melebihi akhlak orang-orang biasa, akhlak yang sangat mengagumkan. Wal a'malil lati tadullu ala sidqihim, dan amalan-amalan yang menunjukkan akan jujurnya mereka. Maka jelas memang tidak sama antara apa nabi yang sebenar dengan yang mengklaim sebagai nabi itu. Kalau nabi yang benar betul-betul akhlaknya mulia, mengajak kepada akhlak yang mulia, dan juga apa dia sendiri rajin sholat, rajin ibadah ini dan itu, dan konsekuen dengan apa yang diajarkan. Sementara nabi-nabi palsu itu sering kita lihat dalam biografinya, yang sering dia ucapkan adalah apa? Yaitu bolehnya apa yang haram-haram, boleh maksiat, boleh tukar-menukar istri, boleh berzina sesukanya, boleh minum khamar sesukanya. Ini adalah nabi palsu, dan selalu yang dia ajarkan adalah akhlak-akhlak yang buruk. Walaupun dohirnya tampak kalimatnya baik, tapi kita akan lihat ternyata dia adalah rajin maksiat, rajin berbuat kekufuran dan perkara-perkara yang menjijikkan. Menunjukkan memang dia ini adalah, walaupun dia mengaku nabi, tetapi dia itu makhzul, ditelantarkan oleh Allah. Banyak tanda-tanda yang mendustakan ucapan dia sebagai nabi dan rasul. Tayyib. Makanya siapa itu? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ketika beliau datang ke pusat Madinah untuk melihat orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, saya melihat wajah seseorang yang dia tidak dusta sama sekali, tampak dari karakternya. Sementara Abdullah bin Salam sendiri apa? Mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah kaumun buhut, kaum yang sangat pendusta. Jadi dari karakternya sudah nampak perbedaan antara apa? Nabi dan para pendusta. Baik. Kemudian waqad yakunu minha ma la yastati'ul makhluqu mislah. Dan terkadang dari amalan-amalan tadi dan tentunya mukjizat tadi, perkara yang makhluk memang tidak mampu untuk melakukannya. Ka'inzalil Quran, seperti turunnya Al-Quran, nggak ada makhluk pun yang mampu untuk melakukan itu. Wa nubu'il ma' min baini asabi'ih, dan munculnya air di antara jejari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ibra'il akmah wal abros, yaitu menyembuhkan orang yang buta. Demikian pula orang yang kena penyakit belang. Wa ihya'il mauta, menghidupkan orang mati. Fi haqqi Isa, untuk Nabi Isa. Itu pun Nabi Isa tidak mengatakan apa ini dari buatan saya sendiri, tapi apa biidznillah, dengan seizin Allah. Walaupun apa banyak pendeta yang dengan bantuan setan mampu untuk melakukan itu, tapi dalam keadaan mereka apa tidak mengklaim mereka menyembah Allah. Mereka mengklaim apa? Menyembah salib, menyembah Tuhan anak atau Tuhan ibu dan lain-lain. Jadi keajaibannya tidak mengarah kepada tauhid. Kalau para nabi dan rasul, keajaibannya selalu apa? Mengarah kepada tauhid. Makanya Rasulullah SAW ketika air yang banyak itu memancar dari jejari beliau mengatakan apa? Halumu ila ma'in mubarak wal barakatu minallah. Kemarilah kalian kepada air yang diberkahi, dan keberkahan itu adalah dari Allah. Selalu apa? Mendakwahkan tauhid. Tidak seperti apa? Orang-orang sufi yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau sebagai nabi atau sebagai apa itu Imam Mahdi dan seterusnya. Sama sekali kalau Rasul itu tidak akan menyombongkan diri. Kemudian waka asa Musa, seperti tongkat Nabi Musa dengan berbagai keajaibannya itu. Wayadih, dan tangan beliau yang mampu memancarkan apa itu warna yang putih cemerlang. Ammal karamah, adapun kekeramatan,
fahiyal khariqatul hasilatu ala yadil mu'minit taqi. Karomah itu adalah keajaiban yang dihasilkan dari tangan, yaitu dari seorang mukmin yang bertakwa, at-tabi' li syar'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dini, yang mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama beliau. Bukan dari orang yang mengklaim punya jalan lain, ikut jalan Khadir barangkali, padahal dia adalah umat Muhammad, gimana malah mengikuti Nabi Khadir. Demikian pula orang yang merasa tidak cukup dengan syariat Nabi, membuat syariat sendiri ini dan itu. Tayyib. Tidak mungkin, yang muncul adalah karomah, tapi itu adalah yang ketiga nantinya. Tapi karomah itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa, yang taat, yang tawadhu dan seterusnya. Imma li taqwiyati imanih, boleh jadi karomah itu untuk menguatkan iman dia. Ketika imannya melemah, maka Allah membantu dari arah yang tidak dia sedari. Auli hajah, atau karena hajat, karena sudah sangat kelaparan, tahu-tahu datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Auli iqamati hujjatin ala khasmihil mu'arid lahu fil haq, atau untuk menegakkan hujjah terhadap lawan dia yang menentang kebenaran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika beliau ditentang oleh seorang penentang sunnah. Beliau dibantah terus, setelah tegak hujjah, ternyata orang itu masih terus menentang. Ibnu Hajar mengatakan, kita mubahalah, kita tunjukkan, kita mohon kepada Allah untuk menunjukkan siapa pendusta. Ternyata enggak sampai, Anda lupa itu 1 bulan atau berapa, orang yang mubahalah dengan beliau mati. Karena waktu itu beliau benar, yaitu beliau mengagungkan sunnah, sementara orang tadi menentang sunnah. Mati orang tadi dan kalah. Baik. Kemudian kama jara li Sa'id bin Zaid, sebagaimana apa yang terjadi pada Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Sa'id bin Zaid bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal. Tentang apa ini? Ketika beliau dituduh oleh seorang wanita, Anda lupa namanya, Arwa binti siapa itu? Hakim atau siapa? Mengatakan bahwasanya beliau merampas tanah. Maka dilaporkan kepada Marwan ibnul Hakam. Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, bagaimana saya akan merampas tanah sementara saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, mani qatata'a ardan qida shibrin bidzulmin tuwiqahu yaumal qiyamati min sabai aradin. Barang siapa mengambil tanah saudaranya secara zalim walaupun 1 jengkal, maka tanah itu akan dikalungkan ke leher dia sebesar 7 lapis bumi. Gimana saya akan melakukan ini setelah saya dengar Rasulullah bersabda demikian? Maka langsung Marwan mengatakan, saya tidak akan minta bayinah lagi kepada Anda setelah ini. Langsung beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau hambamu ini dusta, maka butakan mata dia dan jadikan dia mati di kebun dia itu. Ini al-jaza' min jinsil amal, yaitu si wanita tadi dia buta, dia nggak tahu siapa Sa'id bin Zaid. Beliau adalah termasuk orang-orang yang disiksa di jalan Allah, termasuk orang yang sabiqunal awwalun, bahkan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Manakala dia buta terhadap itu, didoakan sekalian dia buta matanya. Dan manakala case-nya adalah masalah tanah, maka didoakan agar dia mati di tanah dia. Makanya disebutkan dalam hadis tersebut di Sahih Muslim juga itu, wanita ini memang kemudian buta. Kemudian dia sering berkata pada orang-orang, oh aku terkena doanya Sa'id bin Zaid. Nah, ketika dia tengah jalan-jalan meraba-raba di kebun dia itu, dia terjerumus jatuh ke dalam sumur dia sendiri di kebun itu. Betul-betul sesuai dengan doa wali Allah ini. Tayyib. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mujabud doa itu, betul-betul doanya sangat terkabul, sebagaimana dalam sanad-sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Pernah ada beliau sedang jalan-jalan, tahu-tahu ada kerumunan orang. Kemudian ada orang-orang, ternyata ada seorang pemuda sedang di atas unta dia mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengingatkan, nggak boleh engkau mencaci maki sahabat Rasulullah, apalagi Ali dan seterusnya. Tapi dia masih terus mencaci maki. Akhirnya dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah untuk membinasakan orang ini. Tahu-tahu orang ini dibanting oleh untanya sendiri, lalu diinjak sampai mati. Dan banyak kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Baik. Sampai-sampai disebutkan di situ juga, yaitu ketika terjadi perselisihan, namanya tetap masih manusia, beliau berselisih dengan Umar. Nah, ketika beliau bengang, dia angkat tangan, langsung Umar bilang, jangan ucapkan kecuali yang baik-baik. Bahaya. Nah, terus beliau sadar, oh ya nggak layak mendoakan kejelekan untuk Umar. Umar sendiri juga wali Allah, nggak layak. Baik.
lamma da'au ala man ramahuma bi khilafil haq. Ketika orang-orang mengklaim terhadap dua orang tadi, mendakwakan kepada mereka dengan sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Yaitu apa? Ketika terdengar berita dari penduduk Kufah bahwasanya siapa ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak adil dan dia itu zalim dan begini-begini. Sementara Umar bin Khattab, beliau tidak suka kekacauan. Langsung apa? Beliau menurunkan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dipanggil lagi ke Madinah. Kemudian langsung digantikan dengan apa? Gubernur yang berikutnya, kalau tidak salah adalah siapa itu? Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian beliau tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sendiri bilang dalam apa riwayat yang lain, beliau percaya pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma beliau tidak ingin kekacauan itu berlangsung lama. Langsung aja nggak apa, ganti aja gubernurnya, cari yang lain. Daripada beliau selalu apa diganggu oleh orang-orang Kufah. Ma'ruf, kisah orang Kufah panjang. Umar sendiri bengang pada mereka. Kemudian beliau tanya, ini ada berita macam ini, gimana itu? Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya seperti itu, sementara saya adalah begini. Lalu apa? Umar bin Khattab mengirimkan utusan untuk apa? Menyelidiki. Masuk ke masjid-masjid di Kufah. Ternyata semuanya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali satu masjid. Anda lupa masjid apa disebutkan di situ. Ketika di masjid itu maka bangkit seseorang namanya apa? Anda lupa, Usamah bin Qusamah atau apa itu. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu la yuqsimu bisawiyah, tidak membagi dengan adil. Kemudian apa? Wala yamshi fis sariyah, yaitu apa? Tidak ikut berperang. Kemudian disebutkan yang ketiga apa? Ana lupa kalimatnya di situ. Ada 3 perkara di situ. Maka kemudian apa? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Allah, kalau hambamu ini berdiri dengan dusta dan riya, maka butakan mata dia dan panjangkan umur dia, dan jangan engkau matikan dia sampai dia terfitnah, sampai dia tertimpa fitnah." Memang betul, ternyata apa? Dia umurnya panjang dalam keadaan dia buta. Tapi apa? Setiap kali di dekatnya kebetulan ada, dia sering duduk di tepi jalan. Kalau ada gadis-gadis lewat, langsung apa? Dia pegang-pegang mereka. Yaitu apa? Nama dia semakin rusak. Orang lihat, ini orang jahat seperti ini, sudah tua seperti itu. Orang ini sendiri dia bilang, saya tertimpa doanya Sa'ad. Yaitu apa? Sudah buta, umur panjang. Kalau ada wanita dia nggak sabar. Nah, semakin dia nggak sabar, semakin hina di mata manusia. Ya, bukan keladi tapi keledai. Kemudian apa? Fa'ajaballahu da'watahuma. Allah mengabulkan doa mereka berdua. Wal karamah fil haqiqah min mu'jizati dzalikan nabi alladzi taba'ahu dzalikal mu'min. Karamah itu hakikatnya adalah mukjizat nabi tersebut juga yang diikuti oleh orang mukmin tadi. Kenapa? Tidaklah dia dapat karamah kecuali karena dia setia pada nabi tersebut. Alladzi waqa'at lahu tilkal karamah, yang karamah itu terjadi pada orang yang beriman kepada nabi tersebut. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana disebutkan sebagian ulama, yaitu apa? Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengucapkan itu. Kullu karamatin liwaliyin fahiya mu'jizatun linabiyyih. Setiap karamah untuk wali, maka dia adalah mukjizat untuk nabi yang diimani oleh wali tadi. Sekarang nggak ada alasan beriman kepada nabi-nabi yang lain, yaitu beriman secara terperinci. Yang ada hanyalah Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh lagi orang mengatakan, oh saya ikut Daud, atau saya ikut Khadir, atau saya ikut Adam. Enggak. Telah dipilihkan nabi yang terbaik, jangan kalian kufur nikmat. Tayyib. Makanya ketika Imam Ibnu Katsir merinci tentang masalah ini, kalau ada orang bertanya bahwasanya dulu ada nabi yang dibakar dan ternyata apa? Tidak terbakar, seperti Nabi Ibrahim. Lalu apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, yaitu ada dari umat ini yang beriman pada beliau dan dia mengalami itu dan tidak terbakar. Yaitu siapa itu namanya? Abu Idris Al-Khawlani, kalau tidak salah, atau satunya lagi Al-Khawlani juga itu. Yang mana apa? Beliau ditangkap oleh Musailamah Al-Kadzab, disuruh untuk beriman pada dia. Dia mengatakan, saya hanya beriman kepada Allah dan Muhammad SAW. Dipaksa-paksa dan disiksa, tetap gak mau. Kemudian dibakar. Ternyata apa? Tidak terbakar beliau, kalis. Kemudian beliau dilepaskan. Kemudian apa? Beliau datang ke Madinah menjumpai Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, segala puji bagi Allah yang menjadikan di umat ini ada kejadian seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Baik, itu adalah apa? Karamah untuk wali sekaligus mukjizat untuk nabinya.
Abu Muslim kalau nggak salah, Abu Muslim Al-Khawlani, bukan Abu Muslim Al-Khurasani tapi Al-Khawlani. Kalau Khurasani ini yang pemberontak itu ya. Abu Muslim Al-Khawlani. Tayyib. Iya, kalau kita teliti apa yang ada pada nabi terdahulu, ada pada Nabi Muhammad atau yang mengikuti beliau. Kemudian li'annaha lam taqa' lahu illa bisababi tibaihilah. Karena karomah tadi tidak berlaku pada dia kecuali disebabkan karena dia mengikuti nabi tersebut. Amma idza waqa'atil khariqatu ala yadi mu'ridin anis syara'. Adapun jika keajaiban itu terjadi pada orang yang berpaling dari syariat, saddin anil haq, yang dia itu menghalangi kebenaran. Sad itu boleh jadi menghalangi orang lain, boleh jadi adalah menghalangi diri sendiri, kembali kepada makna berpaling. Mutalabbisin bil ma'asi, yaitu apa? Suka berbuat maksiat, bukan hanya berbuat sekali-sekala tapi rajin berbuat maksiat. Fama waqa'a minal ahwali syaitaniyah allati tasuddu biha syayatinun nasa anitiba'il haq. Maka apapun yang terjadi, yaitu berupa keajaiban-keajaiban setan, yang dengan cara itu para setan menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran. Fa inna syayatin ta'malu kullahilatin li'idlalin nas. Karena memang para setan itu melakukan berbagai tipu daya, segala macam tipu daya untuk menyesatkan manusia. Wasaddihim anil haq, dan menghalangi mereka dari kebenaran. Wa tadkhulul asnam, yaitu setan-setan masuk kepada patung-patung. Wa takallama wa tukallimu ibadaha, wa tukallimu ubadaha, mengajak bicara kepada orang-orang yang menyembah patung. Disangka oh ini kekeramatan, padahal setan yang bicara dari dalam patung tadi. Wa tahkumu bainahum, menghukumi di antara mereka tentang perselisihan. Wa qad taqdi wa qad tuqda li auliyaihi ba'dul hajat. Terkadang para wali auliyaiha, wali-wali setan itu memang hajatnya terpenuhi, yaitu ketika lapar tiba-tiba sudah ada berbagai macam jenis makanan. Ini adalah dari setan. Demikian pula dia ingin selamat, tahu-tahu dia menghilang, berpindah ke tempat lain. Ini bukan karomah. Ini adalah apa? Bantuan setan untuk melanjutkan kejahatan orang ini. Makanya jangan heran kalau apa? Banyak pencuri-pencuri yang mampu lari dari polis, dari kepungan polis atau kebal, atau mampu menyatu dengan pokok. Itu bukan karomah. Itu hanyalah apa? Keajaiban setan. Dan banyak kes-kes itu, dan nggak lama kemudian dia kalah juga. Waqat tarfa'u ba'dahum fil hawa. Terkadang setan-setan itu mengangkat sebagian walinya ke udara. Sebagaimana disebutkan tentang apa? Orang-orang Bato'ihiyah itu juga dijadikan terbang. Tapi berhadapan dengan Syekhul Islam kalah mereka semua. Keajaibannya pun nggak muncul. Karena apa? Syekhul Islam dengan apa? Disertai dengan membaca Al-Quran dan lain-lain, kalah mereka semua. Baik. Summa tu'iduh, lalu mengembalikan lagi. Sebagaimana apa? Banyak masyayikh sufiyah yang setelah dialog dengan Syekhul Islam mereka tobat. Orang-orang yang jujur dan ikhlas mencari Allah, mereka akan mendapatkan tobat dari Allah Ta'ala. Adapun yang memang mencari kebatilan, mereka akan tetap degil walaupun kalah hujah. Dialog baik-baik dengan Syekhul Islam, dia mengatakan saya masih muslim dan saya berbuat bid'ah, tapi kenapa saya masih mampu terbang dan begini-begini. Kemudian Syekhul Islam tanya, coba lihat dengan baik-baik, kapan Anda mampu terbang dan kapan Anda tidak mampu terbang. Dia mengatakan memang ketika saya sedang maksiat memang saya mampu terbang. Tapi ketika sedang terbang itu saya baca ayat kursi jatuh saya. Menunjukkan, kata Syekhul Islam, itulah sebenarnya apa? Ketika Anda terbang itu memang ketika Anda sedang maksiat. Ketika Anda zikir kepada Allah, setan nggak kuat, dia lari dan Anda jatuh. Maka kemudian apa? Orang ini tobat. Oh memang ini keliru, berarti langkahnya keliru. Kemudian banyak yang taubat. Adapun orang yang niatnya keliru, yaitu memang dia mencari tarekat tadi untuk cari keajaiban, memang itu yang dia cari. Walaupun apa? Nanti yang muncul adalah maksiat dan kekufuran, dia tak ambil kisah. Yang penting adalah apa? Dapat keajaiban. Bukan keajaiban ini sekedar apa? Sekedar penyerta-penyerta saja. Tujuan utamanya adalah ikhlas. Yang memang niatnya ikhlas, Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia di suatu saat nanti. Kemudian walasiyama fir raqsi wal laib, terutama ketika mereka sedang menari-nari dan bermain-main, permainan-permainan yang dikatakan sebagai permainan gaib itu semua adalah apa? Sebenarnya ritualitas untuk memanggil setan. Kita melihat, oh ini adalah apa? Tarian-tarian, nggak tahu ya, hanana atau banana, terserah. Tapi itu semua adalah apa? Tipuan setan. Agar setan semakin apa? Menyatu dengan mereka, nanti mampu melakukan ajaib-ajaib dan seterusnya, makan
cermin-cermin yang pecah dan seterusnya. Cari makan yang enak lebih baik. Ngapain makan cermin? Enggak kemudian menyebabkan orang Palestina tertolong, kalian makan cermin itu. Enggak faedah sama sekali. Coba makan itu kereta kebal mereka kalau mampu. Ya mampu. Iya itu. Baik. Waqad tangqulu ini ba'da ubadiha ila baldatin ba'idah. Terkadang setan-setan tadi memindahkan sebagian penyembahnya itu kepada ke sebuah negeri yang jauh. Summa tarji'uhu, kemudian mengembalikan lagi. Ini memang dianggap sebagai apa? Keramat, yaitu kekeramatan Syekh Fulan, Al-Badawi dan lain-lain. Tapi ternyata apa? Itu adalah tipuan setan. Au ila Arafat, atau dipindah ke Arafah. Tayyib, sebagaimana diceritakan oleh Syekhul Islam itu, dan haji mereka tidak sah kebanyakannya. Waqtal hajj, ketika haji. Summa tu'idu, kemudian mengembalikan lagi. Kama dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Kitabil Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam. Tayyib, kalau dia pakai gaya-gaya gitu nanti kastam rugi itu. Enggak mampu bayar ini, nanti Air Asia juga rugi, kasihan. Ya gimana nanti pilotnya sedang terbang, tahu di samping ada orang naik sajadah. Oh ini merugikan syarikat kita ini macam ini. Baik. Nanti JPJ tanya, ada lesen nggak? Lesen terbang? Sejadahnya juga ditanyakan, ini roteknya mana? Baik. Itu adalah tipu daya setan semua. Baik, kita lanjutkan kembali ke matanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kal ma'tsuri an salifil umam. Seperti kisah-kisah yang diceritakan, maksur yaitu apa? Jejak-jejak dari umat-umat yang telah berlalu. Fi suratil Kahf, dalam surat Al-Kahfi, tentang apa? Kisah keajaiban Ashabul Kahf itu dan anjingnya. Bergaul dengan orang solehnya kekal, anjingnya juga ikut kekal. Ini untungnya bergaul dengan orang soleh. Kalau bergaul dengan banduan-banduan atau bergaul dengan orang jahatnya masuk jail, kita juga akan masuk penjara juga nanti. Baik. Ternyata apa? Anjingnya ikut mendapatkan karomah juga. Wa ghairiha, dan yang lain-lain, kisah dalam surat Maryam dan seterusnya. Wa an sadri hadhil ummah, dan dari pendahulu umat ini, generasi pertama umat ini, minas sahabah, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, wa sa'iri firaqil ummah, dan berbagai pecahan-pecahan umat ini. Ada keajaiban-keajaiban, walaupun dia mubtadi', terkadang Allah kasih keajaiban bukan karena bid'ah dia, tapi karena keimanan dia, atau karena dia sedang sangat mengalami darurat, dia mohon pertolongan Allah, maka Allah pun menolong dia dan seterusnya. Intinya keajaiban itu memang ada, karomah itu ada di sisi ketaatan orang yang taat. Wa hiya maujudatun fiha ila yaumil qiyamah, dan dia itu ada sampai hari kiamat. Disebutkan juga oleh Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu taala tentang keajaiban Syekh Muqbil. Banyak sekali keajaiban-keajaiban. Walaupun Syekh Muqbil sendiri tidak suka untuk tidak bertopang pada keajaiban, tapi memang Allah menghendaki muncul. Baik. Kita baca syarahnya. Qala rahimahullahu taala qauluhu kal ma'suri an salifil umam kal manquli an salifil umam. Seperti kisah yang dinukilkan dari umat-umat yang telah berlalu, mutaqaddimiha. Iya, umat-umat yang telah terdahulu. Kama dzakarallahu taala fi kitabih an hamli Maryam bila zauj. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya tentang kehamilan Maryam tanpa suami. Tayyib, ini adalah karomah. Nggak boleh sekarang ada yang seperti itu mengatakan, ini karomah saya, terserah saya lah. Nggak boleh. Harus ada bayinah. Sebagaimana dalam hadis Umar, kalau emang dia tidak punya suami dan tidak punya tuan, kalau dia hamba saya, lalu hamil dan tidak ada syubhat, berarti dia dihukumi berzina. Adapun kalau ada syubhat, yaitu dia dohirnya telah didolimi orang lain, maka tudra'u al-hudud bis syubhat. Hukum itu ditolak dengan syubhat semacam itu. Harus hati-hati, tidak semerta-merta langsung orangnya dirajam dan semacamnya. Cuma untuk masalah kehamilan tanpa suami, ini hanya khusus Maryam. Nggak boleh orang zaman sekarang mengklaim semacam itu. Tayyib. Wa wujudi faqihati syita indaha fis shaif wa bil akas. Dan yaitu munculnya buah-buahan yang harusnya buah-buahan itu munculnya adalah di musim sejuk, tapi dia datang kepada Maryam di musim panas. Demikian pula sebaliknya.
Ini adalah keajaiban dari Allah, keberkahan kepada orang-orang yang memang serius dan bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk ibadah pada Allah, maka Allah akan menolong dia. Wa ihdari Asif ibni Barkhia arsya Bilqis fi lahdhatin min masirati syahr. Dan kemampuan pembantu Nabi Sulaiman yang soleh itu, yang ahli kitab suci, Asif bin Barkhia dalam kisah Israiliyat. Kenyataannya wallahu alam, tapi ini sekedar pendekatan aja. Membawa apa itu? Singgasana Ratu Bilqis, kalau emang namanya adalah Bilqis atau Balqis, intinya adalah Ratu Saba itu, dalam satu kejap mata saja. Padahal perjalanannya adalah 1 bulan. Perjalanan berangkat 1 bulan, balik lagi 1 bulan lagi, itu 2 bulan. Tayyib. Kama dzakara subhanahu fi suratil kahf wa kama. Dan seperti yang Allah Ta'ala ceritakan dalam kisah Ashabul Kahf dalam surat Al-Kahf. An ashabil kahfi annahum baqau salasami'ati sanah, yaitu mereka tetap tinggal di gua dalam keadaan masih hidup selama 300 tahunan itu. Fa inna baqa'ahum, maksudnya ya bukan baqa'ihim. Fa inna baqa'ahum salasami'ati sanah bila afah min a'zamil khawarid. Karena tetap lestarinya mereka, kekalnya kehidupan mereka selama 300 tahun tanpa ada penyakit, itu termasuk keajaiban yang paling besar. Tapi apa? Allah Ta'ala tetap membolak-balikkan badan mereka, sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan hikmahnya disebutkan oleh siapa itu? Imam Ibnu Katsir. Dibolak-balikkan agar apa? Tetap seluruh anggota badan itu terkena cahaya matahari. Karena kalau tidak berubah sama sekali selama 300 tahun, ada anggota badan yang tidak terkena matahari, maka boleh jadi dia akan mati. Karena apa? Membeku dan seterusnya, dimakan oleh binatang tanah dan seterusnya. Ini juga apa? Keajaiban yang lain dan inayah Allah yang lain kepada apa? Kepada mereka. Perhatian yang betul-betul setiap hari Allah memperhatikan dan mengurusi mereka, jangan sampai badannya rusak. Wakal maksuri an sodri hadhil ummah, dan seperti kisah yang dinukil dari pendahulu umat ini, awwaliha, generasi pertama umat ini. Wa sodru kulli syai' awwaluha. Sodr artinya memang pendahulu atau yang pertama kali. Makanya dada dikatakan sodr karena yata sodar, dia maju ke depan. Tayyib. Kemudian awwalu hadhil ummah minas sahabah. Generasi pertama umat ini yaitu dari kalangan sahabat, kama fi qissatil Ala ibnil Hadrami wa ashabihi namasyau alal ma. Seperti kisahnya Al-Ala Al-Hadrami dan teman-teman beliau, pasukan beliau ketika apa? Berjalan di atas air. Wa karu'yati Umar li jaisi Sariyah. Dan seperti apa pandangan Umar kepada pasukan perang beliau itu. Wa huwa alal mimbar fil Madinah, dalam keadaan beliau di atas mimbar di Madinah. Wa nidaihi li amiril jaish, dan beliau memanggil kepada pemimpin pasukan itu. Wa huwa binahawand, dalam keadaan pasukannya itu di Nahawand. Nahawand adalah wilayah Irak. Ya sariyatu al-jabal al-jabal. Kalau lengkapnya, tapi apa? Sananya dhaif. Tahdziran lahu minal adu ba'da ma'abudil masafah, yaitu untuk memperingatkan orang tersebut, pasukan memperingatkan komandan tersebut dari serangan musuh, padahal jaraknya sangat jauh. Sebaiknya apa? Kalau Umar pakai apa? Kesesuaian beliau dengan turunnya ayat ini, ayat itu, dan karomah yang banyak sekali. Bukan yang sananya dhaif ini, tapi memang khilaf. Wa kasyur bi Khalid bin Walid asum min ghairi an yahsula lahu minhu tadarrurun bihi. Seperti apa? Minumnya Khalid bin Walid racun tanpa beliau mengalami bahaya, dan ini sananya sahih. Ditantang oleh musuh untuk minum racun, maka beliau baca bismillah, diminum. Langsung apa? Musuhnya terkejut, ternyata apa? Khalid bin Walid tidak terkena bahaya sama sekali. Tayyib. Ini adalah keberkahan bismillah dan keberkahan iman kepada Allah. Tapi apa? Kita jangan gambling. Enggak layak kita apa? Membuat-buat gitu. Kita bukan Khalid bin Walid. Kita manusia biasa. Iya, sholat aja nggak betul, segalanya juga apa? Masih perlu diperbaiki. Gimana mau coba-coba seperti orang-orang yang tingkat tinggi itu? Nggak layak. Tayyib. Wa kajuriyanin nil bi kitabi amiril mukminin Umar. Dan seperti apa? Aliran sungai Nil dengan sebab adanya surat Amirul Mukminin Umar. Ini kisah sangat mengherankan dan mengagumkan. Cuma sayangnya sananya dhaif. Sebenarnya kita kecewa juga kenapa sananya dhaif. Tapi ya mau apa?
Kecuali kalau emang nanti suatu saat, karena makin lama makin banyak buku yang dicetak dari tulisan tangan, kalau emang ditemukan sanad yang lain yang menguatkan, mungkin. Karena apa? Memang pada zaman dulu kebiasaan sejak zaman jahiliyah, Sungai Nil itu di setiap tahunnya, menurut kisah itu, tapi sanadnya dhaif, Sungai Nil setiap tahun itu meminta tumbal. Dan ini adalah kisah yang tidak layak. Karena apa? Sudah dikuasai oleh kaum muslimin dan lain-lain. Nggak layak ada gitu-gitu. Yaitu apa? Minta setiap masa tertentu harus ada gadis yang dikorbankan di dalam sungai itu. Korban. Nah, kalau mereka nggak mau, maka Sungai Nil akan berhenti mengalir. Seakan-akan sungai itu adalah ada penunggunya dan sebagainya. Nah, suatu ketika ada acara itu lagi, maka Amr ibnul As radhiyallahu anhu yang menaklukkan Mesir, beliau melarang penduduknya, mengatakan ini syirik, ini begini. Maka penduduknya pun sudah, kita nggak mau lagi syirik. Tahu-tahu betul sungainya ngambek, nggak ada air. Sungainya apa itu istilahnya? Merajuk, nggak muncul air. Nah, orang pun kebingungan. Amr ibnul As kebingungan dalam kisah yang dhaif itu. Lalu menulis surat ke Madinah. Langsung apa? Umar menulis surat kembali, surat kepada Nil. Kalau engkau mengalir karena Allah, kembali mengalir. Kalau engkau mengalir karena dirimu sendiri, aku akan paksa engkau dengan nama Allah untuk mengalir. Nah, kemudian apa? Suratnya itu sampai ke Mesir, dijatuhkan ke Nil. Langsung apa? Airnya mengalir dengan deras. Takut Sungai Nil pada Umar. Sayangnya sananya dhaif. Kalau ada WhatsApp lagi dhaif. Apa pakai WhatsApp? Terus gimana? Nokia-nya dilemparkan ke Nil. Baik, kemudian apa? Ila ghairi dzalika min karamati sahabah allati la tuhsa. Dan kekeramatan sahabat yang tidak terhitung, memang tidak terhitung. Banyak sekali kisah itu. Banyak yang sanadnya sahih dan cukup yang sahih, yang dhaif enggak perlu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tentang kurma yang muncul ketika